buka data ya, boleh? Boleh, saya siapkan data. Oke, kita diskusi mulai dari mana nih? Ketuhanan atau kitab atau apa nih? Utusan atau Kau mampu di bidang apa? ajaran? Data apa? Data tentang penyaliban, monggo. Data ketuhanan, monggo. Saya layani. Saya orang tipikal yang nggak pernah posisinya apa ya, Bang Rames. Tapi izin Bang Rames, saya salah satu santri, tapi juga kitab kuning. Silakan. Kalau Bang Rames mampu, saya siapkan data juga. Ya. Silakan. Bang Rames mau membahas apa? Kemampuan Bang Rames di bidang apa? Silakan. Di mana aja? Di mana Akademisinya aja, lanjut di bidang apa? mau di Terserah. mana aja Apa boleh. penyaliban? Apa mau di mana? Monggo silakan. Mau di mana aja boleh, ya. Ya, aku tawarkan. Aku kan sebagai host. Aku Oke, host. ini kita start Orang dari baik Moderator aja Ya. nentuin tentang teologi, Bang Rames ya. Siap. Teologi aja, Bang Rames. Oke, sekarang saya buka data ya. Ini Bang Rames, Ya. Bang Rames izin abangku. Yang namanya orang dalam ranah perdiskusian, sebelum abangku itu buka data, bangun dulu narasinya Bang Rames. Bang Rames itu di bidang apa dan langsung narasi dulu. Paham Bang Rames? Pernah berdiskusi nggak? Dengan diskusi secara akademisi pernah nggak? Ini kita bahas tentang ketuhanan. Oke, silahkan. Kita mulai dari sana ya. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah, saya dengan Bang Rames, selamat sore ya Bangku Bang Rames dan teman-teman Kristen yang di bawah. Bantu follow Bang Rames tuh, bantu tap-tapnya. Kalau teman-teman Kristen jangan lupa itu, bantu juga. Jadi saran saya, di sini kita berbicara tentang data dalil, karena keimanan itu harus terfokus kepada data di kitab suci. Ya, dimana tentang ketuhanan itu, baik yang Muslim khususnya, ya khususnya yang Muslim Bang Rames. Saya narasikan dulu ya Bang Rames. Seluruh kitab agama, maka kalau saya bangun pertama narasi saya untuk teman-teman yang di bawah, ketika teman-teman itu mau berdiskusi dengan saya tadi sudah tanyakan sama Bang Rames, apa disiplin keilmuan Bang Rames yang dikuasai? Terus dia menantang apa saja. Oke, baik. Dan yang namanya orang berdiskusi, setidaknya memperkenalkan dirinya. Ya. Maka ketika Bang Rames bilang karena dia yang nantang saya, Islam itu tidak pernah mundur. Satu, kami para teman-teman khususnya apologet Islam API, yang kita ini sudah terbiasa, baik Unirifa manggil guru kepada saya sebagai gurunya, dan ternyata ada Bang Rames yang sudah pernah diskusi juga, ya, dengan para apologet yang lain, dan banggalah Bang Rames bisa mau diskusi. Kabur dia kabur. Tapi di sini aku izin dulu abangku, ngobrol dulu ya, nggak apa-apa ya ngobrol sama yang lain karena saya mau sholat. Mau tanya apa atau mau ditanya? Boleh saya bertanya? Monggo silahkan. Ya, kalau berdata kan nggak ada masalah kan. Sebab terkadang Iya, santai aja. kadang sekalipun berdata seringkali tetap dikatakan penista. Oh iya, paham. Saya mau nanya, apa yang dimaksudkan di dalam Al-Quran Al-Hadid ayat 3? Bacakan dulu Al-Hadid itu apa? Bacakan dulu. Dialah yang Iya, di situ awal, yang wasohiru akhir. wal batin. Enggak, Wasohiru wal suruh dia batin. bacakan Ustaz. Dan yang Suruh dia batin. bacakan. Dan maha mengetahui segala sesuatu. Itu artinya, Bang. Ya, Yang orang Islam aja tertulis kan di Al-Quran itu coba baca. udah enggak apa-apa.
kalian menolak yang namanya terjemahan ini? Oke, saya bacakan ya. Di situ huwa awwalun, huwa akhirun, huwa zahirun, wal batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Yang mana yang mau ditanyakan di sini ya, Bang? Yang mana yang mau ditanyakan? Semua. Kenapa Allah Oke. Islam berawal, berakhir, terus kenapa dia johir? Mengerti nggak Abang makna daripada zohir di sini? Mengerti, lahir, alami, nampak, kelihatan. Oke. Makna zohir di sini adalah ada dan kelihatan. Ya, Datanya mana? Anda diam dulu ya. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada dan nampak. Dalam surah Al-Qiyamah dijelaskan wujuhu yauma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Pada waktu itu wajah kaum muslimin berseri-seri. Kenapa? Kemudian karena bertemu dengan Tuhannya. Itu jelas, berarti Allah itu ada dan wujud. Nah, sementara dalam Kristen, dalam 1 Timotius 16 nomor 6 dikatakan Allah itu tidak takluk dengan maut, tak terhampiri bersemayam dalam terang, rupanya tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar. Kemudian dikuatkan lagi dalam Yohanes 5 nomor 37. Dialah yang mengutus aku dan dia bersaksi tentang aku. Rupanya tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar. Nah, tunjukkan data dalam Bible. Saya bertanya ya, karena saya tadi kan sudah menjawab pertanyaan kamu. Zohir itu apa? ya. Ada, nampak. Dan itu jelas dan nyata bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah bisa dilihat. Nah, sementara Tuhan kalian Elohim, tunjukkan data dalam Bible bahwasanya Elohim Anda dapat melihatnya nanti. Silakan. Iya, jadi teman-teman Muslim, sudah Anda dengar bahwa ternyata Allah Islam juga itu berwujud. Sudah kalian dengar. Sekali lagi sudah semuanya kalian dengar. Pengakuan Nggak dari usah Pak Ustadz diterangkan, ini jawab bahwa dulu Allah Islam pertanyaannya, berwujud. Sandal. Jawab Ya, dulu makanya. pertanyaannya gantian. Oke, Jawab oke, pertanyaannya. Bang. Bang Sendal, Sudah, aku jelaskan. Allah itu Sudah, ada. dengar. Iya, betul, Iya, Allah itu ada. berwujud. Itu agama kami, nggak Berwujud, perlu betul dijelaskan. Sekarang itu Iya, Anda bertanya, kami juga bertanya. Kenapa sih aku ngomong semuanya langsung masuk? Bukan Santai, begini, kita Sandal. santai. Ini saya moderatornya di sini. Diam dulu. Santai aja kalau Ya, tadi Anda bertanya dijawab sama Ustadz Felix. Sudah selesai. Sekarang Ustadz Felix yang bertanya kepada Bang Sandal. Bang Sandal jawab. Jadi jangan menjelaskan sesuatu yang nggak Anda pahami karena teks originalnya Anda tidak paham. Ya, Anda membaca aja tidak bisa. Kalau kami bahasa Yunani, bahasa original teks Biblos itu kami paham. Kami belajar. Makanya belajar dulu bahasa Arab itu, Anda paham, baru Anda bertanya. Anda memahami apa yang Anda tanyakan. Paham sampai di sini? Jadi gitu. Udah. Jawab sekarang dulu. Apa yang ditanyakan Ustadz Felix barusan? Iya, jadi yang ditanyakan oleh Ustadz Felix, ketika juga apa yang dijawab oleh Ustadz Felix, itu menunjukkan dalam kekristenan bahwa Allah Kristen, dia adalah Allah yang maha kuasa, maha mulia, tak terjangkau oleh pikiran, makanya dia sendiri yang menyatakan keberadaannya di dalam Yesus, meneladani akan keselamatan, mati bangkit, naik ke sorga. Sama seperti Allah Islam yang menyatakan keberadaan berwujud. Lanjut. Oke, pertanyaan saya di sini kan, kamu tadi bertanya tentang zohir. Makna zohir yang saya jelaskan di sini berarti ada. Berarti Allah itu ada. Dia berwujud. Datanya saya sudah kasih tadi dalam surah Al-Qiyamah. Kemudian ada juga dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi diterangkan faman kana yarju liqa rabbi. Apabila engkau hendak bertemu dengan Tuhanmu yaitu Allah, maka famal ya'mal amalan solih. Siapa yang beramal soleh dengan baik, maka mereka akan bertemu dengan Allah kelak ya di yaumil akhir. Data ini menunjukkan bahwasanya kaum muslimin yang beriman kepada Allah akan bertemu dengan Tuhannya.
Nah, saya kasih data tadi tentang 1 Timotius 16 nomor 6 tentang Elohim kalian itu kan tidak bisa dilihat, suaranya bahkan tidak bisa didengar. Kemudian dalam Yohanes 5 nomor 37 juga tidak bisa dilihat. Nah, pertanyaannya kalau Tuhan kalian tidak bisa dilihat, terus Tuhan kalian ini siapa dan di mana? Di mana? Siapa dan di mana? Kapan Anda bisa bertemu dengannya? Silakan dijawab. Ya, Yohanes 1 ayat 1. Dia adalah firman yang datang jadi manusia. Saya tidak bertanya tentang firman, Pak. Saya tidak berbicara tentang firman itu siapa, firman yang menjadi manusia. Saya tidak bertanya tentang itu. Saya hanya Ya, bertanya mirroring pertanyaan Anda tadi. Saya hanya mencoba mirroring pertanyaan Anda tadi tentang keberadaan Tuhan. Zohir. Saya jelaskan bahwa itu nyata, ayat itu ada dan nyata, fakta, terbukti bahwa Allah itu ada. Sementara dalam kekristenan, sebagaimana dalam 1 Timotius 16 nomor 6, Tuhan kalian Elohim tidak bisa dilihat. Kemudian dalam Yohanes 5 nomor 37 tidak bisa dilihat. Terus Elohim ini siapa dan di mana? Karena sudah divalidasi dalam Bible bahwasanya kalian tidak akan pernah melihatnya. Kalau memang ada data bahwa Anda akan bertemu dengannya dan melihatnya, tunjukkan data itu. Silakan. ya, dia berkata Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan Saya diam di tidak antara. berbicara tentang Memang, firman yang sebulan menjadi kali manusia. bodoh. Memang kali tidak jawab. Wahyu 1 ayat 8. Saya tidak Aku berbicara adalah tentang Alfa firman yang dan menjadi Omega, manusia, Pak. firman Tuhan Allah. Terus Ibrani 13 ayat 3. Jelas semuanya menyatakan Allah Kristen yang dikenal dengan firman, dia datang jadi manusia. Nggak nyambung. Maaf, Pak. Nggak Makanya, nyambung, Pak. Minta tolong, Pak. Dengan hormat, jawaban Anda Ya. tidak nyambung. Kalau memang nggak ada, jujur saja, Sekarang Pak. gini, Bilang Pak. nggak ada. Jujur aja, Pak. Nggak apa-apa kalau Bapak jujur sama kami orang Islam bahwa memang tidak bisa dilihat. Makanya Coba aku baca jelaskan. Yohanes 5 nomor 37 dengan 1 Timotius 16 nomor 6, Pak. Betul. Sudah berkali-kali saya katakan dalam kemahakuasaannya nggak bisa dijangkau oleh pikiran dan akal Oke lah, manusia. Bunda Rosi. Makanya dia sendiri Bunda, yang menyatakan monitor Bunda, Ustaz Arif. keberadaannya datang Ustaz jadi Hanafi. manusia. Bang. Jadi hari ini saya izin Bunda izin turun dulu, saya dipanggil ke Oh, iya. komalnya Ustaz Arif. Oh iya ya, lanjut. Teman-teman, Ada panggilan sudah hari telepon ini 2 kita kali. mendengarkan Lagi pula Allah nggak Islam nyambung berwujud. sama dia, Bunda. Lain ditanya, lain dijawab. Betul, Allah Izin, Islam izin Ya, semuanya, Tiara. Yang dia tanyakan apa? kamu berwujud nanti akan menyatakan keberadaannya di Allah itu sorga. berwujud. Terus? Iya, Wujud, mana yang benar? Begitu. Oke. Sekarang pertanyaannya, tahu nggak arti wujud itu apa? Tidak usah ke arti wujud, Ustaz. Kamu tadi katakan Allah itu alami berwujud. kelihatan, lahir. Sekarang saya akan masuk gini. Apakah sesuatu yang wujud itu bahasa Arab ya, Bangku. Wujud itu bahasa Arab, arti wujud itu adalah ada. Apakah sesuatu yang ada di muka bumi ini harus terlihat, harus nampak, harus berwujud? Namanya wujud, Pak. Iya, saya tanya. Jadi, Wujud itu artinya ada. Dengarkan. Dengarkan, kalau Anda bukan lonceng gereja, dengarkan. Anda kan manusia kan? Andaikan sesuatu yang wujud itu artinya ada, harus berbentuk, harus berupa, harus terlihat. Saya tanya, sesuatu yang ada di muka bumi ini harus berwujud dan harus nampak. Maka saya tanya, Anda punya akal ada atau tidak? Temanmu katakan muka Oi, orang Islam saya berseri tanya, karena melihat oi, kamu punya, kamu ada nggak akalmu ada atau tidak? Kamu punya akal atau tidak? Ada nggak? itu katakan Wujud itu ada artinya, oi. semua orang lihat dengan berseri-seri. Artinya wujud Dia itu ada. Allah. Lonceng gereja. Yang kata,
Ini nggak punya kuping orang ini, benar-benar lonceng gereja ini. Lonceng gereja kan nggak ada kupingnya. Satu ini orang ini. Diskusi ini, nggak bisa Islam diskusi. ketika berwujud Sesuatu yang ada itu harus terlihat, nampak dan berbentuk, maka akan begitu banyak di muka bumi ini yang kita tolak. Kalau kita tanya, kau punya akal, ada atau tidak? Ada. Maka tunjukkan bentuk akalmu pada kami kalau kau mampu. Wujud itu artinya ada, lonceng gereja. Yang namanya ada itu di muka bumi nggak harus berbentuk, nggak harus terlihat, nggak harus nampak, berupa. Maka kalau ada sesuatu yang ada di muka bumi ini harus berwujud, harus nampak, harus terlihat, maka akan begitu banyak di muka bumi ini yang kita tolak. Contoh, kalau kau mengatakan bahwa kau punya akal, buktikan akalmu seperti apa, bentuknya, rupanya. Bingung kau, beleng-beleng kau. Tapi kau punya akal, ada akalnya, ada. Gak bisa kita menunjukkan akal itu. Sama dengan namanya angin, sama dengan yang namanya hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari ini hari apa? Maka serempak teman-teman akan mengatakan Sabtu. Malam apa? Malam Minggu. Maka kita tanya, coba teman-teman buktikan bagaimana cara mengetahui ini hari Minggu, hari Sabtu. Apa bedanya dengan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu? Gak bisa dilihat, tapi itu semua bisa kita ketahui dengan cara diilmui namanya. Orang diskusi punya kuping malah kayak lonceng gereja. Ya akhirnya kena ludah kudus lah. Ada lagi satu penampakan betis, daripada kau cukur itu yang namanya nyolong nggak dibalikin tuh. Nggak ngerti dia. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya di Islam itu, Ustaz, 49 kalimat akli disebut. Kalau di Bible kan 2 kali, Ustaz. Akal-akalan. Enggak lah. Tumben ada hotel naik tadi. Tumben ada hotel naik. Ya naik cuman itu doang, cuman congor doang, tapi ilmunya nggak ada, cuman pengen nampakin doang. Padahal ilmunya kagak ada. Ilmu nggak ada tapi sok-sokan gitu loh. Selamat malam untuk semua. Malam apalagi Superi ini. Beleng-beleng lagi satu. Begini brother, kalau di hadis Bukhari nomor 4538 kan di situ Allah menampakkan betisnya, betul tidak? Betul. Nah, kenapa kamu bilang tidak berwujud? Kalau dia tidak berwujud berarti tidak ada betisnya, tidak menampakkan betisnya. Rob, kita menampakkan betisnya. Betul. Itu bagaimana, bro? Itu bagaimana? Di dalam Islam tentang kalimat balaghah, bahasa, penampakan yang ada itu namanya ada ilmu yang harus kita kaji, abangku. Kalau seumpama di Al-Quran itu ada namanya asbabun nuzul. Kalau di hadis itu namanya asbabul lurud, sebab musabab daripada hadis itu turun. Beda kalau di Kristen nggak ada yang namanya asbabun nuzul, asbabul lurud, apalagi tafsir nggak ada. Kalau di Kristen suka-suka kalian jamaat bisa menafsirkan. Karena kami bukan umat terjemahan, abangku. Paham? Masalahnya Al-Quranmu tidak pernah membenarkan hadis dan pemikiran-pemikiran ulama. Yang dibenarkan Al-Quran adalah Taurat. Selama hadis itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka hadis itu dikategorikan hadis yang benar-benar masuk ke dalam Al-Quran. Tapi kalau hadis itu bertentangan dengan Al-Quran, maka bisa dipastikan hadis itu bisa dikategorikan lemah dan gak perlu kita bawa. Gak perlu kita jadikan hujjah. Paham sampai sini? Bro, di dalam Al-Quranmu dikatakan, Muhammad kalau kamu ragu tanyakan kepada pembaca kitab, bukan tanyakan kepada hadis. Betul tidak? Pertanyaannya betul tidak? sekarang Betul pertanyaannya tidak? gini, nggak ada. Betul tidak? Nggak ada, nggak betul.
Nggak ada. Oke, saya tunjukkan ya. Dalil bahwa Ya, kalau Muhammad ragu, tanyakan kepada pembaca kitab. Oke, saya tunjukkan dalil. tunjukkan dalilnya. Oke, sebentar. Di sana tidak dikatakan, tanyakan kepada hadis. Ya, silakan tunjukkan. Hadisnya di mana? Ini ayat Al-Quran mengatakan, Muhammad Di kalau mana? Di mana di Al-Qur'annya? Di mana Qur'annya? Oke, saya cari dulu ya. Saya sudah baca ayatnya. Saya tunggu, saya tunggu. Ya, yang lain dulu, ganti dulu yang lain. Saya cari dulu supaya kita tidak ada dusta di antara kita. Oke ya, saya mute dulu. Kau datang ke sini cuma congor doang, buktinya nanti nunggu bertahun-tahun kah? Saya kasih waktu 5 menit, bro. Kasih waktu 5 menit. Ya, 5 mungkin tahun juga kita tunggu. Kayak omongan iblis, Ustaz. Iblis itu waktu minta sama Allah minta tangguh ditangguhkan. Hmm. agar tidak ada dusta. Coba Anda baca di Yunus ayat 94, bro. Yunus ayat 94. Oh, yang baca, aku yang Oke, saya baca ya terjemahannya. baca. Oke, saya baca ya. Maka jika engkau dalam tanda kurung Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Jadi di sini Muhammad kalau ragu tanyakan kepada pembaca kitab, bukan tanyakan kepada hadis. Jadi ada ya ayatnya, brother. Jadi saya tidak karang-karang. Oke. Jadi saya tidak benar. Ya sudah. Nih, cara belajar nih kayak gini ya, Bang. Saya akan kasih kalian itu pembelajaran yang baik. Ya. Namanya orang belajar, orang belajar, teman-teman. Namanya belajar tuh perlu yang namanya pakai referensi, ya. Mana nih? Teman-teman. Kok nggak bisa sih teman-teman? Oke. Nih belajar nih gini ya bangku. Quran kami itu bukan Quran yang posisi pindah ke sono, ganti bahasa, pindah ke sini, ganti bahasa. Tapi nanti saya kasih referensi tentang bahasa Indonesianya. Kelihatan abangku? Woi. Ya, kelihatan. Kelihatan? Oke. Woi, di bawah dibilang mereka nggak ngerti Qurannya. Nggak ngerti Qurannya. Emang kau bisa baca Qurannya? Beleng-beleng kau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Perhatikan teman-teman. Allah itu nih, kamu kan nggak bisa nih bahasa ininya, ya. Kamu nggak bisa dengan bahasa. Saya bantu tafsir tahlili. Allah itu menerangkan sikap pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani terhadap kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada rasul-rasul yang diutus kepada mereka dengan mengatakan, jika engkau yang ngomong ini siapa? Allah menerangkan sikap pendeta Yahudi dan Nasrani terhadap kitab Allah yang telah diturunkan kepada rasul-rasul yang diutus kepada mereka dengan mengatakan apa? Yang berkata siapa? Hei. Itu bro tafsir. Itu tafsir. Apakah Al-Quran membenarkan tafsir? Kau ini terjemahan, ini penjelasan, Dodo. Tafsir ayat 94. Giliran ini terjemahan sama tafsir. Kamu mau belajar ini fa'in kunta. Ini yang dimaksud. Mereka rahib-rahib bilang, wahai engkau Muhammad, kalau ragu tentang rasul-rasul dahulu dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka tanyakan kepada pendeta Yahudi dan Nasrani yang mengetahui dan membaca kitab yang telah kami turunkan itu. Sebelum aku menurunkan Al-Quran. Tidak begitu bro.
Maka jika engkau Dikasih tahu malah dia yang tahu, dia baca aja nggak bisa, sok tahu kau. 94 Suruh itu baca original, kau nggak saya bisa. baca. Giliran kita Baca, terangkan, baca. sok tahu Saya kau. baca. Jangan kamu bersembunyi Coba di kau bahasa baca. Arab. Jangan kamu bersembunyi di bahasa Arab. Lagi. Sekarang saya Ayat yang tanya lain sama lagi. kau, yang mengerti maksud bahasa orang Sunda apa orang Batak? Boleh saya tunjukkan ayat yang lain? Bukan cuma satu ayat ini. Yang ku Muhammad tanya, kamu kalau jangan yang tanyakan ngerti bahasa kepada Sunda pembaca. itu orang Sunda atau orang Batak? Jangan kamu bersembunyi. Memang kamu banyak orang Islam yang tidak paham juga. Banyak orang Islam yang tidak paham. Boleh saya tunjukkan videonya? Edis, Tidak tahu Ditanya, artinya. dijelaskannya apa? Kau Edis, kemana-mana. sana kau ke atas itu mau ngapain? Mau diskusi apa mau ngapain? Diskusi itu. Mau dijelaskan? Mau diskusi tapi Iya, kau pula benar. yang menjelaskan. Betul, Di mana kau sekolah? Kuliah di mana kau tentang agama Islam? Di mana kau tentang agama Islam? Oh, dia pula yang menerangkan. Yaudah, yang jago, yang agak jago aja, yang jago aja. Yang jago aja. Bertanya dijelaskan nggak? Ada apa ini? Jelas ayatnya. Kau baca aja terjemahan kok. Giliran dikasih tafsirnya kita nggak boleh, tapi dia nerangin pakai terjemahan. Giliran nanti dikasih kitab kuningnya dia nggak bisa, sama aja dodol. Jangankan Al-Quran, Ustaz, original teks Bibelnya sendiri aja. Udah kita bantu pakai ini. Daripada nanti saya akan bantunya nanti pakai yang tafsir. Nah, tambah beleng-beleng. Kita bantu kok pakai Google, Al YouTube, Al Facebook, Al Instagram. Ya jangan Al-Quran, Ustaz. Enak, aku takutnya sapa kau, kau sibuk Gatem. Aku kan udah pernah ketemu sama kau. Pelanggaran. Bang Zoro, kenapa kok ada peringatan Bang Zoro? Saya turunkan Bang Zoro. Turunkan dulu, Ustaz, turunkan. Kalian Takutnya lagi ntar gibahin permanen. apa Pak Ustadz? Hah? Kalian lagi gibahin apa? Apa yang mau digibahin Bang Gatem? Bukannya lagi gibah tadi? Tadi lagi diskusi. Tadi lagi kajian di Islam sesama teman-teman Muslim. Tiba-tiba kau punya teman dombanya lepas di bawah. Nantang mau diskusi Bang Gatem, kutaikanlah kelar tadi. Itu loh Bang Gatem, itu kasusnya biar kau tahu. Siapa? Saya kalau bahasa teman saya takutnya nggak kenal Yang Pak Ustadz. gibah. Tahu nggak artinya gibah? Tahu Kakak? Apa gibah itu? Gibah itu membicarakan orang lain. Terus? Itu kata simpel di dalam bahasa Indonesianya Kakak. Mau di depan orangnya, mau di belakang orangnya, tetap disebut gibah Kakak. Kalau Oh, begitu. ngomong di depan orang berarti gibah di depan orangnya. Gibah, tapi orangnya tidak mendengarkan. Kalau ngomong di depan orangnya Berarti langsung bukan di itu depannya beda. dong, kita mendengarkan. Kakak nggak? Oh, ada orang yang ngomongin Bang, pas di depannya. Kalau ngomong di depan Tapi ngomong orangnya sama dilempar sebelahnya. batu lu. Berarti itu rantuli itu. Lihat itu orang yang di depan, Masa di depannya hidungnya nggak bengkok dengar? sebelah. Itu tetap Berarti gibah, Kak. rantuli. Ini Gatem ini. Sudah aku bilang Bang Gatem, kalau santri kalau sudah lepas dia sudah jinak, tiba-tiba dia nggak jinak, jangan salahin aku Bang Gatem. Tapi kalau sama aku biasanya mendadak autopilot, Pak Ustadz. Oh ya. Mau dicoba? Jadi gibah itu membicarakan sesuatu fakta tentang orang itu tuh gibah Bang Gatem. Kok jadi fakta? Iya, umpama Bang Gatem nih pencuri, saya bilang Gatem tuh pencuri karena faktanya Bang Gatem pencuri. Bukan fakta itu, gibah itu membicarakan orang. Kamu tidak tahu Jadi- artinya itu ya. Jadi udah tahuan jangan. kau, gibah itu bahasa Arab dari mana? Gibah itu bahasa Indonesia. Baik itu kebenaran Resapan ataupun kau. Jadi belum tahuan kau terbukti sama aku yang orang kebenarannya, belajar Pak bahasa Ustadz. Arab. Loh, saya sering dengerin ustadz ceramah. Kalau cuman Ustadz dengerin jangan kau gitu. nggak ada disiplin ilmu, denger doang. Yang namanya gibah itu, kalau dia posisi benar pencuri, kita bilang dia pencuri, kita omongin itu gibah. Kalau nggak Tapi benar, kalau Ustadz, dia bukan pencuri, kita bilang dia pencuri, namanya bukan gibah, fitnah. Masih kau nggak tahu juga itu? Kau belajar lagi, saya luruskan. Kalau kau punya pelajaran sengklek,
Oh, sengklek. Namanya Bukan kalau dia bukan pencuri, terus kita bilang dia pencuri, bukan gibah. Itu fitnah namanya. fitnah. Paham? Dikasih tahu kok jadi dia yang ngeyel. Loh, kok ngeyel, Pak Ustadz? Itu teman kamu yang nanya tadi, santriwatimu yang Kalau dia itu posisinya mencuri, dan dia memang adalah pencuri, ketok palu di pengadilan karena ada bukti-bukti yang nyata dia sebagai pencuri, ya diomongin, itu gibah. Tapi kalau dia bukan pencuri terus diomongin, itu bukan pencuri, namanya fitnah. Nih, gini nih, Pak Ustadz kayaknya suka mendadak juga autopilot sendiri. Ini Pak Ustadz nih. Dengerin kita dulu, yang Pak nerangin Ustadz. jadi Yang autopilot. saya bilang, dia itu dituduh mencuri. Tapi jangan di-mute, Kakak. Bukan ngeyel. Pertanyaan, jawabannya beda sama pertanyaan, Kakak. Dengerin dulu, dengerin. Ya, dengerin dulu. Iya, dengerin dulu. Jadi, dia dituduh mencuri dan dihukum. Tidak melakukan pencurian itu. Tapi, santriwati kakak bilang, dia tuh di penjara Ini tidak nyambung, gara-gara Katem. mencuri. Kau tadi bahas masalah gibah. Apa yang kau bahas ini? Nggak nyambung. Yang autopilot dia Sabar. sendiri, udah biarin aja. Dia di penjara gara-gara Udah mencuri. biarin orang Gatem sendiri yang jadi autopilot, Saya orang tahu yang dia pencuri. Nah, itu namanya gibah. Tadi atau bahas fitnah, Pak gibah. Ustadz? Kenapa lari ke orang di penjara? Kenapa lari ke orang di penjara? Ya, itu namanya gibah atau fitnah, Pak Ustadz? Udahlah, nggak ngerti kok. Woi, fitnah itu namanya. Fitnah. Kakak mendefinisikan fitnah itu dari mana, Pak Surya? Tadi tuduh mencuri, tapi dia tidak mencuri. Itu namanya fitnah. Tapi dia dihukum. Itu Ya, yang menghukum kan dihukum pengadilan. Gini. Salah itu yang Makanya hukumnya. di dalam. Gatem, Siapa, Gatem? dengarkan Gatem, Bukan dengarkan aku yang Gatem. hukum. Ya, silakan. Dengarkan, Pak Gatem. Ustadz, silakan. Yang di dalam namanya KUHP itu ada namanya pasal. Isi pasal KUHP itu ada namanya pasal 362. Ya, di mana tindak pada dasarnya tindak pidana pencurian telah diatur tuh. Di mana mak pasalnya 362. Ya kan? Jangan kau cuman hafal 378 penipuan. Kau sering di OTM 378 mulu sih. 362. Di mana KUHP lama saat artikel dibikin nih? Di mana? Pada tahun 2023 tentang KUHP. Kalau kau belajar itu ada pasal 362. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam. Karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 900.000. Ada juga pasal 476 Undang-Undang setiap orang yang mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud apa? Untuk dimiliki secara melawan hukum dipidana karena apa? Pencurian. Dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau dendanya 500 juta. Nah, kalau sudah ada unsur-unsur dalam pidana dia memang terbukti, karena nggak mungkin yang namanya dalam KUHP itu pasti ada penguat di dalamnya. Terus kau ingin mengatakan bahwa para hakim itu on semua, beleng-beleng kau kata. Pak Ustadz malah kemana-mana. Kau bertanya KUHP kan? Tentang hukum kan? Pak Ustadz tahu kisah Johnny Lembong nggak? Dia di penjara atas tuduhan pembunuhan. Seluruh Indonesia mengatakan dia adalah Kenapa lari ke situ, pembunuh. Katem? Kita nggak bahas Tapi itu di menaikkan sini, Kristen yang Gatem. pinter katanya. Emang kau pintar? Emang pinter kau, pinter ngibul. Kau pintar? Pinter ngibul. Itu pinter juga sama Pak Ustadz. Iya, pinter ngibul.